Tahukah Anda buah apa ini? Mungkin sebagian besar dari Anda akan menjawab sebagai terong asam atau terong Dayak. Ini adalah buah lulo atau biasa pula disebut naranjila. Biasanya buah ini disebut pula sebagai nektarnya para dewa. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena rasanya yang super unik dan menyegarkan. Bayangkan saja, rasa buah ini seperti kombinasi antara kiwi, jeruk, dan nanas. Rasanya yang unik inilah yang membuat buah ini spesial. Dan konon katanya hampir mirip seperti minuman surgawi. Jadi, julukan ini menggambarkan betapa dihargainya dan istimewanya buah lulo karena rasanya yang beda dari yang lain. Lulo sendiri adalah nama umum untuk buah yang secara ilmiah disebut Solanum cuitonsi. Bentuknya mirip jeruk, tapi dengan kulit yang agak berbulu halus. Ada beberapa jenis lulo yang punya daun panjang hingga 2 kaki dengan warna ungu dan ada duri-durinya. Daging buah lulo ini berwarna hijau. Sayangnya, lulo ini rentan terhadap kerusakan, serangga, dan penyakit. Jadi, tidak bisa ditanam dalam jumlah yang besar. Itu sebabnya buah lulo ini cukup sulit ditemui. Lulo sendiri berasal dari Amerika Serikat, terutama Kolombia, Ekuador, dan Peru. Tapi kini juga tumbuh di negara lain seperti Panama dan Costa Rica. Buah lulo ini bisa dimakan mentah, tapi salah satu cara terbaik untuk menikmati rasanya adalah dengan menambahkan sedikit pemanis seperti gula, madu, ataupun laktosa. Ini bisa membantu mengurangi rasa asamnya lulo agar Anda bisa lebih menikmati rasa uniknya. Secara gizi, buah lulo ini kaya akan manfaat seperti vitamin dan mineral, vitamin C, A, B6, K, dan lain-lain. Ternyata nutrisinya bisa berbeda-beda tergantung dari tempat tumbuhnya. Untuk Anda yang senang bereksperimen, ternyata lulo juga sering dijadikan jus, smoothie, atau dijadikan hiasan di penutup hidangan. Selain itu, biasa juga dijadikan minuman tradisional. Buah lulo tumbuh di daerah tropis dengan iklim yang agak sejuk, tapi cocok pula untuk ditanam di dataran tinggi, sekitar 900 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Lulo tumbuh baik saat suhunya di bawah 30 derajat Celcius dan tidak tahan terhadap embun beku. Walaupun lulo bisa tumbuh dengan sinar matahari penuh, tapi juga bisa tumbuh dengan naungan, terutama di daerah dataran rendah yang suhunya lebih dari 30 derajat Celcius. Tanaman lulo sangat senang terhadap tanah yang subur, lembab, dan memiliki drainase yang baik. Tapi hati-hati, lulo tidak tahan banjir. Untuk menanam tanaman lulo, bibitnya dapat diperbanyak dengan biji atau stek. Meskipun biji lebih umum digunakan, bibit dapat dikumpulkan dari buah matang dan kemudian diolah. Di Amerika Latin, biji lulo biasanya dibiarkan berfermentasi di tempat yang teduh, kemudian dicuci untuk menghilangkan ampas di sekitar biji, dan kemudian dikeringkan. Pada saat penanaman, biji lulo dapat ditanam di tempat persemaian yang teduh, baik di bedengan atau dalam kantong plastik. Ketika bibit mencapai tinggi sekitar 10 hingga 15 cm, biasanya 2 hingga 3 bulan setelah semai. Bibit tersebut pun dapat dipindahkan ke lubang tanam yang digali dengan lebar 30 cm dan kedalaman 30 cm dan dapat diperkaya dengan kompos organik. Lubang tanam ini harus digali dengan jarak sekitar 2 meter di antara baris tanaman untuk memberikan ruang yang cukup bagi lulo untuk tumbuh. Selain itu, lulo memerlukan pupuk NPK atau pupuk kandang setiap bulannya dan harus disiram selama musim kemarau. Hama yang harus diwaspadai pada tanaman lulo seperti simpul akar yang dapat merusak akar dan mengakibatkan tanaman menjadi kecil dan kekurangan unsur hara.
Buah lulo dapat dipanen sekitar 10 hingga 12 bulan setelah benih disemai dan produksi akan berlanjut selama 3 hingga 4 tahun sebelum tanaman akan mulai mati. Tanaman yang sehat dapat menghasilkan sekitar 100 hingga 105 buah setiap tahun dan panen buahnya biasanya dilakukan setiap 7 hingga 10 hari. Saat memanen buah lulo, penting untuk melindungi tangan dari bulu-bulu tajam yang ada pada kulit buah. Buah yang sudah matang biasanya memiliki warna jingga tua dan bulu halusnya akan mudah terlepas dengan sentuhan lembut. Buah yang sudah matang dapat disimpan hingga 8 hari tanpa perlu menggunakan lemari es jika dipanen dan dibersihkan sebelum matang sepenuhnya. Jadi penasaran bagaimana rasanya? Yang sudah pernah mencobanya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami bermanfaat.